Kegiatan kami KPU Pesisir Barat itu dalam tugas asistensi KPU Kabupaten secara khusus yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Dalam masa jabatan kami yang baru untuk agenda 1 bulan ini kami memang maraton untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, mengevaluasi pencapaian kinerja tahapan dimulai dari coklit untuk data pemilih, dan secara khusus kita dalam persiapan untuk pencalonan yang akan dimulai dengan pendaftaran tanggal 4 sampai 6 September nanti. Dalam kesempatan ini secara khusus secara kelembagaan saya tanggung jawab untuk mengasistensi teman-teman, dan juga ada kegiatan diskusi berlaku bersama partai politik. Ini merupakan langkah yang baik di mana kita memutuskan miskomunikasi yang selama ini terjadi, membuat proses pendaftaran itu berakhir dengan marah atau berakhir dengan prasangka buruk dan lain. Padahal itu bisa kita mulai dengan menjelaskan duduk persoalan tata cara yang benar dalam sebuah pendaftaran. Saya mengharapkan di Sorong Selatan ini tercipta sebuah proses pendaftaran betul berkualitas, di mana calon yang akan mendaftar, tentu partai politik pengusung bertanggung jawab penuh meyakinkan bahwa calon siap untuk daftar, dokumennya lengkap, ada dokumen rekomendasi partai, SK-nya adalah SK yang sah untuk berhak mendaftarkan, dokumennya ditandatangani dan mengantar calon dengan penuh kesadaran atau dengan mendaftar ke itu. Pastikan setelah diakumulasi jumlahnya juga adalah 4 kursi atau lebih, sehingga kita berharap dengan pelayanan KPU yang akan teliti pada dokumen dan orang yang datang, di mana secara akumulasi akan dilihat partai yang mengusung hadir, menandatangani dokumen, D1-nya jelas, kemudian calonnya juga hadir, maka dia akan menghitung sebagai keabsahan partai tersebut sah mengusung calon yang dimaksud. Apabila ketidaksesuaian partai pengusungnya tidak sesuai dengan SK sah yang diserahkan DPP yang akan di-print by Silon, maka akan berujung panjang kepada konfirmasi, bahkan berakhir kepada partai tersebut tidak dihitung sebagai partai pengusung. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Kita berharap semua harus dewasa, semua harus profesional, tertib administrasi untuk siap mendaftarkan calon dan kembali membawa berita acara dokumen diterima karena memenuhi ketentuan regulasi. Jadi penyelenggara siap menegakkan aturan bukan karena atas kepentingan atau netralitas yang tidak baik, tapi dia harus kembali kepada semangat penyelenggaraan, menjunjung tinggi netralitas dan integritas dalam penyelenggaraan. Dan tugas kami mengasistensi penyelenggara, tapi kami berharap kerjasama sebagai mitra yang akan mengusung dari partai politik untuk dapat sama-sama tertib dalam pelayanan pendaftaran nanti. Sahabat tertib administrasi siap, maka pintu menjadi calon peserta pemilu itu terbuka lebar. Jangan paksakan kehendak kalau memang rekomendasinya tidak jelas atau kurang dari jumlah kursi. Jangan ngotot, karena di sini partai KPU bukan sebagai tempat untuk kita beruji siapa yang sah, siapa yang tidak sah. Di sini adalah di mana regulasi menjamin mekanisme dilakukan, tertib administrasi, penghitungan jelas, dia punya hak untuk itu yang kita junjung untuk kualitas demokrasi kita ke depan. Saya sangat berharap bahwa semua harus siap melakukan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Masyarakat di sana menunggu dan mengikuti siapa calon saya yang siap saya pilih. Dimulai dari pendaftaran ketika tertib, visi misi yang jelas, kemudian dia akan bebas untuk menentukan pilihannya. Disitulah demokrasi tumbuh dan kualitas pemimpin yang kita harapkan itu akan tercapai di Sorong Selatan dan di seluruh Papua Barat yang kita cintai. Itu harapan saya sekalian bersamaan dengan kunjungan dan sosialisasi yang hari ini dilakukan. Terima kasih.
dalam ketentuan kan disebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang khusus untuk pilot ini adalah TUN atau lembaga apa ini. Kita tahu bersama untuk yang ini masih ada di Makassar, sedangkan kota Makassar masuk dalam juga daerah pandemi. Kita juga tidak ingin momen ini jadi peningkatan atau yang membuat calon yang seharusnya sehat untuk jadi peserta, tapi juga harus terhambat oleh. Tetapi karena regulasinya sudah jelas lembaga yang berwenang, maka bukan berarti kita harus bernego dengan lembaga di bawahnya sudah. Kita tidak bisa intervensi kewenangan kelembagaan, itu hak mereka dengan keabsahan dokumen yang dikeluarkan. Kita butuh dokumen yang sah. Tinggal kembali kepada yang membutuhkan dokumen, tetap dengan protokoler, rapid, itu kan masih bisa jaga diri, social distancing, di sana juga akan menerapkan hal yang sama karena kita butuh dokumen, tapi di era masa pandemi kalau tidak ada dokumen itu kan yang rugi calon sendiri. Jadi betul kita juga tidak tega, tapi karena lembaganya itu masih satu dan hanya itu yang berwenang mengeluarkan, maka pintu solusinya adalah jalan dengan protokol kesehatan. Masih ada waktu 2 minggu, itu cukup. Anda yang membutuhkan dokumen itu untuk menjadi staf. Atau nanti ada catatan khusus untuk kami, kalau TUN Jayapura juga bisa, itu nanti kita akan sampaikan secara berjenjang untuk kemudian di masing-masing. Walaupun sebenarnya Jayapura juga endemi, tapi kembali saja semua jalan dengan protokol kesehatan. Itu aja, mau Jayapura atau Makassar sama saja, itu adalah protokol dan mendapatkan dokumen yang sah.